Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 15 Mei 2022 dengan judul Pertobatan Ezra. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ezra 9 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Mari kita ikuti penjelasannya. Kesusahan Ezra dan teman-temannya terhadap kejahatan yang telah merembes sampai ke dalam jantung pekerjaan Tuhan mendatangkan pertobatan. Banyak dari mereka yang telah berbuat dosa sangat terkesan. Pada suatu batas tertentu, mereka mulai menyadari kengerian dosa dan keseraman dalam pemandangan Allah. Mereka melihat kesucian hukum yang diucapkan di Sinai, dan banyak yang gemetar saat memikirkan pendurhakaan mereka. Ini adalah permulaan suatu pembaharuan yang ajaib. Dengan kesabaran yang tidak terbatas dan akal budi, dan dengan pertimbangan yang berhati-hati demi kebenaran dan kesejahteraan yang dipikirkan setiap orang, Ezra dan teman-temannya berjuang untuk memimpin Israel yang tegar tengkuk ke dalam jalan yang benar. Lagi pula di atas segala-galanya, Ezra adalah seorang guru dalam bidang hukum. Dan ketika ia memberikan perhatian pribadi dalam memeriksa setiap perkara, ia berusaha untuk memengaruhi orang banyak dengan kesucian hukum ini dan berkat yang akan diperoleh melalui penurutan. Pada zaman ini di dunia, bila mana setan sedang berusaha melalui wakil-wakil yang berlipat ganda untuk membutakan mata pria dan wanita terhadap ikatan tuntutan hukum Allah, maka ada kebutuhan akan orang-orang yang dapat menyebabkan banyak orang gemetar karena perintah Allah kita. Ada kebutuhan akan para pembaru sejati yang akan mengarahkan para pelanggar kepada pemberi hukum yang besar itu dan mengajar mereka bahwa Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa. Ada kebutuhan akan orang-orang yang hebat dalam kitab suci, orang-orang yang setia perkataan dan perbuatannya meninggikan undang-undang Tuhan, orang-orang yang berusaha menguatkan iman. Guru-guru dibutuhkan, ya begitu banyak, yang akan mengilhami hati dengan penghormatan dan kasih terhadap kitab suci. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 4, halaman 215 dan 217.
Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, memberikan semangat dan berkat bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan penekanan khusus kesusahan Ezra dan teman-temannya terhadap kejahatan yang telah merembes sampai ke dalam jantung pekerjaan Tuhan mendatangkan pertobatan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib. Curahkan hikmat dan pengetahuan sorga agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan para tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa untuk kelanjutan pembangunan rumah sakit Advent Palangkaraya. Tuhan berkati para tukang, Tuhan berkati para donatur, lebih khusus Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin dan mengatur rumah sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepadanya. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan curahkan hikmat pengetahuan sorga juga kepada mereka. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati lembaga-lembaga pendidikan, guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, biarlah mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan para pendengar yang setia pada pagi hari ini yang berulang tahun. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.